banyak ya udah mau datang. Ih, santai aja kali. Lagi ada berita baru apa nih? Jadi, aku punya berita bagus sama berita buruk. Buat berita bagusnya, ada lowongan kerja, Wah, lowongan kerja di bagian apa tuh? bagian administrasi. Tapi berita buruknya untuk persyaratannya harus punya sertifikat ujian komputer. Sedangkan aku ujian aja nggak lulus. Oh, itu artinya kamu harus belajar lagi. Tenang aja, sini aku ajarin. Boleh? Keterampilan di bidang komputer saat ini telah menjadi hal pokok yang harus dimiliki untuk menunjang aktivitas sebagai pelajar, karyawan, maupun wirausaha. Salah satunya keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran. Terdapat 3 jenis aplikasi perkantoran yang sering digunakan, yaitu aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, dan aplikasi pengolah presentasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pengolah kata. Seperti apa aplikasi pengolah tersebut dan bagaimana cara mengoperasikannya dengan baik dan benar. Yuk kita mulai video ini. Halo Sobat Kursus, selamat datang di video pembelajaran aplikasi perkantoran. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi perkantoran, yaitu aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata merupakan perangkat lunak di dalam komputer untuk mengolah data berupa kata-kata. Contohnya digunakan untuk membuat dokumen laporan, surat perjanjian, proposal, kontrak kerja, surat jalan, dan lain-lain. Saat ini sudah tersedia banyak aplikasi pengolah kata yang bisa kita pilih dan kita gunakan, yaitu Google Doc, LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Word, dan lain-lain. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata memiliki banyak fitur yang dapat kita manfaatkan. Dalam video ini akan dijelaskan 2 fitur penting untuk membuat naskah atau dokumen yang rapi, yaitu indentasi dan bullet and numbering. Oke, mari kita mulai dari fitur yang pertama, yaitu indentasi. Indentasi adalah pengaturan paragraf yang agak menjorok ke dalam, baik itu ke arah kiri, kanan, bahkan mungkin keduanya. Contoh penggunaan indentasi adalah ketika kita akan membuat surat lamaran kerja. Kita buka aplikasinya, lalu kita atur dulu halamannya, mulai dari margin, dan line space. Surat lamaran kerja sebaiknya tidak lebih dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi perkenalan dan tujuan pengiriman surat. Paragraf kedua menekankan pada kemampuan yang Sobat Kursus miliki sesuai untuk pekerjaan itu. Dan paragraf ketiga berisi penutup. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam pengetikannya. Penekanan tombol Enter hanya dilakukan jika ingin berpindah ke paragraf berikutnya. Ada beberapa istilah dalam indentasi, yaitu first line, hanging indent, left indent, dan right indent. Nah, untuk melakukan penekanan terkait kualifikasi yang kita miliki di paragraf kedua pada surat lamaran kerja, kita manfaatkan fitur yang kedua, yaitu bullet and numbering. Bullet adalah penomoran di awal paragraf berbentuk simbol atau gambar pada aplikasi pengolah kata. Sementara numbering adalah penomoran di awal paragraf berbentuk angka atau huruf yang sejenis. Oke, mari kita praktikan. Untuk mengaplikasikan bullet, blok atau sorot teks terlebih dahulu, kemudian Sobat Kursus bisa memilih jenis simbol dan gambar bullets yang diinginkan dengan mengklik tombol bullets pada Home Microsoft Word. Untuk mengaplikasikan numbering,
blok atau sorot teks terlebih dahulu, kemudian Sobat Kursus bisa memilih jenis angka atau huruf numbering yang diinginkan dengan mengklik tombol numbering pada Home Microsoft Word. Selesai! Dalam pembuatan kedua fitur yang telah kita pelajari tadi, terdapat beberapa contoh kasus yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, apabila diminta membuat indentasi dengan jarak first line adalah 1 cm, maka jangan dibuat melebihi ketentuan tersebut. Yang kedua, apabila simbol bulet yang diminta adalah berbentuk kotak, jangan menggunakan simbol yang lain, begitupun dalam pembuatan numbering. Yang ketiga, apabila diminta membuat numbering menggunakan angka Romawi, jangan dibuat menggunakan huruf atau lainnya. Intinya, perhatikan dan sesuaikan pekerjaan kita dengan perintah yang diberikan. Bagaimana? Cukup mudah kan mengoperasikan aplikasi pengolahan kata? Baiklah Sobat Kursus, kita sudah belajar membuat indentasi dan bullet and numbering. Jangan lupa untuk selalu berlatih ya. Kursus kompeten!